Rasa tak terbalas episode 89. Vina melompat dengan penuh semangat sambil berseru, "Wah, ini benar-benar kabar baik. Selamat, Julian." Daniel menggendong Valden dengan antusias sambil berkata, "Valden, anakku, kamu akan menjadi seorang kakak dalam beberapa bulan." Valden yang masih kecil bertepuk tangan gembira. "Valden mau adik perempuan?" serunya dengan polos. Julian terkekeh mendengar itu. Paman Julian juga menginginkan bayi perempuan, Valden. "Julian, di mana kakak sekarang?" tanya Vina penasaran. "Dia sedang tidur," jawab Julian santai. "Oh, baiklah. Aku akan bicara dengannya nanti," kata Vina sambil tersenyum lembut. Julian kemudian bertanya, "Bagaimana dengan pakaian untuk jamuan besok?" Vina mengangguk yakin. "Semuanya akan segera tiba di sini." "Kapan ibu dan ayah sampai?" tanya Daniel. "Mereka diperkirakan tiba sekitar 1 jam lagi," jawab Julian. "Kalau begitu, aku akan kembali untuk makan siang. Aku harus ke kantor sebentar pagi ini," ujar Daniel sebelum berpamitan dan meninggalkan rumah besar itu. Villa Argo. Argo duduk di sofa besar dengan gelas anggur di tangannya. Wajahnya penuh tekanan. Semua bisnis ilegalnya di Amerika yang sebelumnya berjalan mulus kini telah dihentikan. Bahkan bisnis legalnya mengalami kerugian besar. Namun, Argo merasa tidak berdaya. Ia tidak bisa melakukan apapun untuk membalikkan keadaan. "Tuan, ini teleponnya," kata salah satu bawahannya sambil menyerahkan ponsel. Argo menerima telepon itu, dan suara dari seberang terdengar berat. "Itu Henry." Mendengar nama itu, Argo langsung terkejut. Matanya melebar. "Henry? Tapi aku tidak ingat pernah menyinggung mereka." "Anda harus segera menyelesaikan masalah ini," kata suara di seberang. Argo menghela napas berat. "Aku akan mencoba mengatur pertemuan dengan mereka." Pria di telepon mengangguk meski tak terlihat. "Mereka telah memindahkan markas utama mereka ke negaramu." "Apa? Ke Surabaya? Tapi untuk apa mereka pindah ke sini?" Argo bertanya dengan nada bingung. "Aku juga tidak tahu. Tapi, kau harus berhati-hati. Apa yang akan kau lakukan dengan Julian?" Argo memijat pelipisnya, frustrasi. "Saat ini aku berada dalam masalah besar. Aku tidak bisa menyinggung Julian dan Henry sekaligus. Itu akan menjadi bencana." Pria di telepon terdengar mendesah. "Siapa bilang kau harus menyerang Julian secara langsung? Fokuslah pada orang-orang di sekitarnya." Argo terdiam sesaat, memikirkan saran itu. Matanya menyipit, menandakan ide baru yang mulai terbentuk di kepalanya. Argo menyipitkan matanya, mempertimbangkan pernyataan pria di telepon. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Tuan Bima menjalani kehidupan yang sangat damai, tanpa skandal atau masalah apapun. "Bukankah itu terlalu sempurna?" jawab pria itu, nadanya penuh sugesti. Argo merenung sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan." "Bagus. Saya menunggu kabar baik dari Anda," ucap pria itu sebelum menutup telepon. Argo memalingkan pandangannya ke arah bawahannya yang masih berdiri menunggu perintah. "Segera atur pertemuan dengan Henry. Aku harus bertemu dengan mereka." "Tapi, Tuan, apakah Anda yakin mereka mau bertemu dengan Anda?" tanya bawahannya ragu. Argo mendesah berat, jelas frustrasi. "Setidaknya coba usahakan."
Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Baik, Tuan. Apakah ada lagi yang perlu saya lakukan? Ya. Cari tahu jadwal Bima untukku. Lakukan hal yang sama untuk Yasmin, perintah Argo tegas. Segera, Tuan, jawab bawahan itu sebelum bergegas meninggalkan ruangan. Kantor Bima. Di kantor Bima, asisten pribadinya masuk dengan langkah cepat. Tuan Hendra sudah tiba, Tuan. Bawa dia masuk, jawab Bima sambil merapikan kertas di mejanya. Beberapa saat kemudian, Hendra masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, Tuan Bima, sapanya sopan. Bima tersenyum ramah dan mengangguk. Selamat pagi. Silakan duduk. Setelah Hendra duduk, Bima membuka percakapan dengan nada hangat. Bagaimana kabar istri dan anakmu? Hendra tersenyum cerah. Keduanya baik-baik saja, terima kasih. Anak saya semakin aktif, dan istri saya tidak pernah berhenti tersenyum akhir-akhir ini. Itu kabar yang menyenangkan. Keluarga adalah hal terpenting, kata Bima dengan nada tulus. Bima memandang Hendra dengan serius, kemudian berkata, baiklah, Hendra, kamu akan bergabung dengan Departemen Keuangan, dan bekerja di bawah Kepala Departemen Keuangan. Hendra mengangguk dengan penuh pengertian. Baik, Tuan. Bima melanjutkan, suaranya lebih santai. Kamu juga bisa pindah ke apartemen barumu kapan saja kamu suka. Tapi aku sarankan melakukannya sebelum istrimu keluar dari rumah sakit. Hendra tersenyum dan menjawab, saya mengerti, Tuan. Bima terkekeh ringan, baiklah, tidak perlu terlalu formal. Selamat datang di perusahaan Cakradinata. Kami sangat senang bisa mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Hendra tersenyum tulus dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk bekerja dengan Anda, Tuan. Bima mengangguk dan berkata, baik, bawa Tuan Philip ke Departemen Keuangan. Asisten yang berdiri di samping Bima segera mengangguk. Tentu, Tuan. Departemen Keuangan. Tuan Hendra, Anda harus menunggu sebentar. Kepala Departemen Keuangan sedang rapat sekarang, kata asisten dengan sopan. Tidak masalah, jawab Hendra santai, kemudian duduk menunggu. Setelah hampir 30 menit menunggu, seorang wanita muda datang mendekatinya. Anda Hendra, kan? Tanyanya, memeriksa wajahnya. Hendra mengangguk, mengonfirmasi identitasnya. Baiklah, ikuti saya, kata wanita muda itu dengan senyum ramah. Setelah memasuki ruang kantor, wanita itu memberi isyarat pada Hendra untuk duduk dan berkata, saya Kepala Departemen Keuangan, nama saya Linda. Hendra terkejut dan membelalakan matanya. Kau? Linda terkekeh kecil, menikmati reaksi Hendra. Jangan bilang kamu berharap bertemu dengan seorang pria tua gemuk dengan perut besar, kan? Hendra menundukkan kepalanya, sedikit malu. Linda tersenyum dan melanjutkan, bukankah seharusnya kita senang karena aku bukan lelaki tua, melainkan seorang wanita muda? Hendra mengangguk, setuju. Tentu saja, Nyonya Linda. Baiklah, jadi kamu akan bekerja langsung di bawahku. Jangan khawatir, semua orang di departemen kami sangat baik dan harmonis. Kamu tidak akan menghadapi masalah apapun, kata Linda dengan senyum ramah. Baiklah, jawab Hendra, merasa lebih tenang. Saya dengar kamu sangat ahli dalam bidang keuangan, lanjut Linda, memeriksa Hendra dengan seksama. Hendra tersenyum rendah hati, saya hanya tahu sedikit hal di sana-sini. Linda terkekeh, baiklah, semoga kamu merasa senang bekerja dengan saya, Hendra.
Saya pasti akan menikmatinya, Bu, jawab Hendra dengan penuh semangat. Di tempat lain, Farah dan Dina sedang sibuk menyiapkan makan malam, sementara Yuda dan Sebastian tengah membahas beberapa urusan bisnis penting. Jadi, bagaimana malam kalian kemarin? Tanya Farah dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Dina menghela napas dan berkata, "Ah, jangan ditanya. Aku benar-benar harus memohon pada Bastian untuk berhenti. Kadang-kadang dia terlalu bersemangat." Farah tertawa pelan dan berkata, "Aku percaya padamu. Lehermu penuh dengan tanda-tanda itu." Dina tersenyum dan menjawab, "Ya, dia memang suka memberi perhatian lebih." Ngomong-ngomong, Farah, bagaimana hubunganmu dengan Yuda? Sudah lebih dekat? Farah tersipu dan menjawab, "Kami belum sampai sejauh itu." Ah, bagaimana bisa kalian berdua saling menahan diri? Kalian berdua terlihat sangat cocok bersama. Ketika Bastian dan aku berdua, kami selalu merasa nyaman satu sama lain. Kalian pasti punya hubungan yang luar biasa, kata Dina dengan senyum lebar. Farah hanya tersenyum malu dan berkata, "Kami ingin melakukannya dengan pelan-pelan, Dina." "Pernahkah kamu mencoba sedikit menggoda Yuda?" Tanya Dina dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Tidak," jawab Farah, sedikit ragu. "Mungkin saatnya mencoba." "Pasti menyenangkan," kata Dina, menatap Farah dengan penasaran. Farah berdeham dan berkata, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Dina tertawa ringan dan berkata, "Astaga, Farah, kamu benar-benar polos. Jangan khawatir, aku akan membantumu, kok," sambil mengedipkan mata dengan penuh semangat. Di luar rumah Baskara, Yuda dengan lembut membelai pipi Farah sambil berkata, "Aku akan menjemputmu nanti malam." Farah tersenyum, mengangguk, dan membalas, "Baik, aku tunggu." Di sisi lain, Bastian menjentikkan dahi Dina dengan nakal dan berkata, "Aku juga akan melakukan hal yang sama." Dina mencubit pinggang Sebastian sambil bergurau, "Kenapa kamu tidak bisa sekadar lembut dan perhatian seperti Yuda?" Sebastian tersenyum penuh kasih dan bertanya, "Kau tahu kan betapa aku mencintaimu?" Dina memutar bola matanya dan menjawab, "Ah, kamu dan omonganmu yang konyol itu." Farah terkekeh dan berkata, "Dina, ayo kita pergi." Dina melirik Sebastian dengan tatapan penuh canda dan berkata, "Hari ini kamu tidur di lantai, iya?" Setelah Dina dan Farah masuk ke dalam rumah, Sebastian menoleh pada Yuda dan bertanya, "Kita akan ke markas baru, ya?" Yuda mengangguk, lalu dengan penuh semangat berkata, "Ya, benar, dan aku juga punya kejutan untuk kita berdua." Di dalam rumah Baskara, saat Farah dan Dina memasuki ruang tamu, mereka melihat semua orang sedang duduk bersama. "Hai semuanya," sapa Farah dengan penuh semangat. Ibu Wulan segera berdiri dengan gembira. "Ah, lihat siapa yang datang, anakku ada di sini." Farah bergegas mendekati Ibu Wulan, memeluknya erat dan berkata, "Ah, aku sangat merindukanmu, Ibu." Ibu Wulan membalas pelukan itu dengan penuh kasih, "Aku juga merindukanmu, sayang." Farah tersenyum pada Jenny, kakak ipar. Jenny memeluk Farah erat. "Aku masih tidak percaya kamu benar-benar berkencan dengan saudaraku." "Ya Tuhan, aku sangat bahagia untuk kalian berdua," katanya sambil menahan air mata. Alisa yang mendengar itu terkekeh, "Jangan khawatir, Farah, itu bukan salahmu. Hormon Jenny sedang tidak stabil sekarang." Farah tertawa kecil dan berkata, "Aku akan segera menjadi bibi, ya." Yasmin yang duduk di samping mereka bangkit dan berkata,
kita semua akan segera menjadi bibi. Dan aku akan segera menjadi nenek, kata Ibu Wulan dengan senyum lebar. Dina yang berdiri di samping mereka tidak bisa menahan senyum setelah melihat wajah-wajah bahagia di sekitarnya. Oh, benar, aku lupa, kata Farah tiba-tiba. Sambil memegang tangan Dina, Farah memperkenalkan, ini temanku, Dina. Sebenarnya dia adalah teman lama Yuda. Dia baru saja tiba di Amerika kemarin dan akan ikut dalam jamuan makan besok. Ibu Wulan tersenyum ramah. Oh, bagus sekali. Senang kamu membawanya ke sini. Bahkan, dia bisa memilih pakaian bersama kami. Saat itu, Vina muncul dengan membawa gaun cantik di tangannya. Kak, gaun ini pasti akan terlihat cantik di tubuhmu, kata Vina dengan antusias. Ibu Wulan memperkenalkan, Farah, ini Vina, kamu pasti mengenalnya, kan? Farah tersenyum, tentu saja, aku ingat saudari Vina. Ibu Wulan melanjutkan, ya, dia istri saudaramu Daniel. Farah terkejut dan bertanya, kok aku tidak diundang ke pesta pernikahan Daniel? Vina tertawa kecil dan berkata, karena kami tidak mengadakan pesta pernikahan, Farah. Vina lalu melihat Dina dan bertanya, siapa wanita muda yang cantik ini? Dia temanku, Dina. Dia datang untuk memilih gaun untuk pesta, jawab Farah. Vina menyentuh tangan Dina dengan semangat. Ah, aku punya gaun yang sempurna untukmu. Tunggu sebentar. Vina kemudian berlari menghampiri Dina dengan membawa gaun putih kebiruan yang elegan. Cepat coba ini, dan tunjukkan padaku, kata Vina, sambil mendorong Dina menuju sebuah ruangan. Alisa yang mendengar itu juga bergabung. Vina, kami juga ingin mencoba gaun cantikmu. Ya, tentu. Aku punya gaun untuk semua orang, jawab Vina ceria. Setelah membagikan gaun-gaun kepada semua orang, Vina meminta mereka untuk mencobanya. Oh, aku juga punya beberapa jas. Karena tidak ada pria di sini, kenapa kalian tidak memilihkan satu untuk pasangan kalian? Tanya Vina dengan senyum. Kedengarannya seperti ide yang bagus, jawab Ibu Wulan dengan antusias. Markas. Setelah turun dari mobil, Sebastian terpesona melihat betapa megahnya markas baru mereka. Wah, ini luar biasa, seru Bastian, masih terkejut. Yuda terkekeh, kamu belum melihat bagian dalamnya, itu lebih menakjubkan lagi. Ketika mereka melangkah masuk ke markas, para penjaga menyapa dengan sopan dan memberikan sambutan hangat. Saat mereka asyik mengagumi tempat kerja baru mereka, Faul muncul dan dengan ramah menyapa, selamat pagi, Yuda, Sebastian. Sebastian menepuk bahu Faul dengan senyum lebar. Hai, teman. Apa kabar? Saya baik-baik saja, Tuan, jawab Faul dengan hormat. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Yuda. Faul menganggukkan kepalanya. Ya, Tuan. Bagus, ayo kita pergi, kata Yuda dengan tegas. Kemana? Tanya Sebastian dengan penasaran. Yuda menyeringai, waktunya untuk memulai uji coba pertama di markas baru kita. Mata Sebastian berbinar dengan semangat, pria atau wanita? Yuda tertawa kecil, seorang wanita. Sebastian melepas jasnya dan berkata, baiklah, ayo kita mulai. Setibanya di sebuah ruangan gelap, Yuda memberikan perintah untuk menyalakan lampu.
Saat lampu menyala, mereka melihat seorang wanita tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah, dan tampak tak sadarkan diri. "Bangunkan dia," perintah Yuda dengan nada dingin. Seorang penjaga mendekati dan menuangkan air es ke tubuh wanita itu. Dengan terkejut, wanita itu terbangun dan membuka matanya, tampak bingung dan ketakutan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.